warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Sehat? Siap belajar ya? Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 7, benda, hewan, tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup, benda tak hidup di sekitar kita. Kita pembelajaran 1 yang bertujuan supaya anak-anak mengetahui 1, benda hidup dan benda tak hidup. Lalu mengetahui panjang, pendek, bunyi di dalam lagu, serta dapat mengucapkan bunyi sila keempat Pancasila. Mari anak-anak, kita belajar penuh semangat ya. Kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar SD Nusantara. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tanaman. Ada juga rumah, sepeda, mobil-mobilan, dan benda lainnya. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita berterima kasih kepada sesama dan karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Tapi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Cobalah lagu Topi Saya Bundar, kita nyanyikan bersama-sama. Ini lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Mari kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar
bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, anak-anak, itulah lagu topi saya bundar. Perhatikan tanda panjang dan pendek supaya anak-anak bisa membedakannya. Kita nyanyikan lagu yang tanda panjang. Saya ulangi ya, kita bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda kotak kecil dan tanda kotak panjang? Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi dan seragam? Anak-anak, mari belajar mengenali benda di sekitar kita. Sekarang, amati benda di sekitar kelasmu. Apa saja benda hidup dan ada benda tak hidup yang ada di kelasmu. Bu guru dan teman-teman dan tanaman, apa saja benda tak hidup yang ada di sekitar kelasmu. Kursi, meja, papan tulis, Garuda Pancasila, dan lain-lain. Kita akan kelompokkan benda-benda berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan benda-benda berikut. 1. Tiang bendera, gedung, sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, Garuda Pancasila. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian gambar tersebut gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Yang benda hidup
1 Edo, 2 Udin, 3 Lani, 4 anak bebek, yang kelima ikan. Benda tak hidup: 1 tiang bendera, 2 gedung sekolah, 3 sepeda, 4 boneka, 5 mobil-mobilan, yang keenam Garuda Pancasila. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Benda tak hidup pertama, kursi. Ada ya? Kita centang di kolom ada nomor 2. Meja juga ada. Kemudian nomor 3, papan tulis juga ada. Yang keempat, lemari. Kita centang yang ada. Kelima, Garuda Pancasila. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Lani, Edo, Udin termasuk benda hidup karena memerlukan 1 makan, 2 bergerak, 3 tumbuh, berkembang, biak dan bernafas. Garuda Pancasila, sepeda, boneka termasuk benda tak hidup karena tidak memerlukan makanan, tidak bergerak, tidak berkembang biak, dan tidak bernafas. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara bisa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cobalah mendeklamasikan sila ke-4 Pancasila di depan teman-temanmu secara bergantian. Lakukan dengan suara lantang. Hunari harap anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan pada video kali ini. Demikian anak-anak pembelajaran tema 7 subtema tak 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.